Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) di London, Inggris terus menjadi perbincangan. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, beredar isu bahwa pertemuan ini menjadi penanda berakhirnya gagasan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024. Salah satu yang menduga hal ini adalah ex-ketua DPP Partai Nasdem, Zulfan Lindan. Lewat podcastnya di kanal YouTube Total Publik, Zulfan mengungkap skenario yang mungkin dipakai Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Kalau saya lihat kepentingan untuk membuka hubungan kembali, walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dan Jokowi. Tutur Zulfan. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi belok setelah dia lihat Anies ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Dalih pertama yang akan diungkit adalah sulitnya memenuhi presidensial threshold 20% untuk mencalonkan Anies. Padahal hal ini bisa dengan mudah diusahakan oleh Partai Nasdem. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai wapres. Selesai. Nah, mungkin PKS bisa deal yang lain. Tapi kan sampai sekarang keras tak ingin AHY. Sudah ditegaskan sejak awal, wakil presiden diserahkan kepada Anies. Tapi Anies tidak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana tidak bisa maju. Imbu Zulfan. Zulfan menilai sekarang Paloh justru berusaha merehabilitasi hubungannya dengan Presiden Jokowi dan koalisi pemerintahannya. Sebaliknya, Anies semakin jauh dari potensi dicalonkan menjadi RI1. Buat Surya Paloh, kan yang penting selamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang. Nah, itu dia akan ke Anies, terang Zulfan. Sekarang dia lihat kok tampaknya tambah jauh ini menjadi capres. Ada pertemuan Demokrat dengan Gerindra. Kemungkinan PKS dengan begitu, ini jaraknya semakin jauh dengan Nasdem. Kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapresan Anies. Lanjutnya, hal itu yang mendasari Zulfan menduga ada rancangan skenario untuk membuat Partai Nasdem tidak bersalah apabila akhirnya gagal mencapreskan Anies. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden. Karena Demokrat mengatakan demikian, dari pihak Nasdem mengatakan kami nggak setuju. Ini kan jadi nggak ketemu. Akhirnya apa? Bukan salah kami dong kalau batal mencapreskan Anies, ujar Zulfan. Padahal di mata Zulfan, AHY memenuhi berbagai kriteria sebagai cawapres ideal untuk Anies. Seperti AHY yang memiliki partai dan elektabilitasnya tergolong baik. Kalau dilihat dari sudut itu, kayaknya ada upaya untuk deadlock. Nah ini nggak boleh terjadi. Yang jadi korban siapa? Ya Aniesnya yang jadi korban, pungkasnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.